Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konten Islami, bertemu lagi dengan saya Wiranti Marwan, tentunya hanya di channel konten Islami. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan materi hukum bacaan yang sebelumnya kita telah berbicara tentang tauhid. Nah, pada siang hari ini kita akan pindah materi ke hukum bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang. Siang hari ini kita akan kembali belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Sekarang akan menjelaskan materi tentang hukum tajwid, hukum bacaan tajwid. Kemarin kita sudah bahas tentang apa dulu adik-adik? Tentang Tauhid. Oke, tentang tauhid. Sekarang giliran kita membahas tentang hukum bacaan tajwid. Membahas tentang apa? Hukum bacaan tajwid. Oke, hukum bacaan tajwid. Di mana dalam hukum bacaan tajwid ini kita akan membahas subnya, yaitu hukum bacaan mat. Hukum Bacaan mat. bacaan Mat. mat. Hukum bacaan mat. Kita akan membahas tentang hukum bacaan mat. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang hukum bacaan mat, maka kakak akan menjelaskan dulu pengertian dari hukum bacaan mat. Pengertian. Nah, mat secara bahasa artinya itu panjang. Panjang atau menambahkan. Menambahkan. Itu arti dari arti dari mat. Sedangkan menurut istilah ini secara bahasa. Sedangkan menurut istilah mat itu artinya memanjangkan suara ketika huruf bertemu dengan huruf mat. Kalian tahu huruf mat itu ada apa saja? Nah, pembahasan yang kedua kita akan belajar tentang huruf mat. Huruf mat. Huruf mat dia ada huruf alif, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Huruf ya, huruf ya. Oke? Ada huruf alif, waw, dan huruf ya. Oke, ada huruf ya. Ketika huruf-huruf pada umumnya itu huruf hijaiyah, ada alif, ba, ta, sa, dan lain sebagainya, bertemu dengan huruf a, bertemu dengan huruf waw, dan bertemu dengan huruf ya, maka dia harus dibaca dengan bacaan panjang. Panjang berapa harokat? 2 harokat. Nah, kemudian mat sendiri dia terbagi lagi menjadi 2. Ada mat asli atau disebut dengan mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat apa? Mat asli. Mat tabi'i atau mat apa adik-adik? Mat asli. Oke, mat tabi'i atau mat asli. Sedangkan yang kedua ada mat fara'i. Mat apa? Fara'i. Mat fara'i. Oke, mat far'i atau mat cabangnya. Mat yang merupakan mat cabang. Nah, setelah itu kakak ini ingin kasih tahu dulu. Mat tabi'i dia contoh dari mat tabi'i. Kakak kasih contoh dulu, contoh dari mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i atau mat apa anak-anak?
Mat tabi'i. atau mat asli. Oke, contohnya seperti ini dibaca panjang. Baca panjang 2 harakat karena bertemu dengan huruf apa ini? Alif. Alif. Alif dibaca dengan panjang karena dia termasuk dari mat apa? Mat tabi'i. Dia dibaca panjang huruf alif. Ada juga Wow. karena dumma yang berharakat dumma atau dibaca yang berharakat dumma bertemu dengan huruf waw. Waw itu termasuk dari mat tabi'i atau mat apa? Asli. Jadi dia dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Dibaca ba, yu, dan terakhir yaitu ada bertemu dengan huruf ya. Ya sukun. Seperti huruf li. Nah, ini dibaca juga panjang karena dia yang harokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun, berharakat dumma bertemu dengan wa sukun, dan berharakat fathah bertemu dengan alif. Jadi dia dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Oke, jadi coba kita baca bersama. Ba, yu, li. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Ba, yu, li. Ulang sekali lagi. Ba, yu, li. Oke, itu contoh dari mat asli atau mat tabi'i. Dia dibaca panjang 2 harokat. Oke, itu kalian sudah paham dari contoh dari mat tabi'i. Dan mat tabi'i ini berlaku untuk semua huruf. Bisa juga ada huruf, kita coba lagi yang lain. Ada huruf sa, misalnya di sa bertemu dengan huruf alif panjang. Dia dibaca dengan sa, gitu ya. Ya. Oke, sampai sini kalian paham? Paham. Kakak boleh hapus ini dulu karena kalian sudah paham. Boleh kan? Boleh. Kita hapus dulu ya. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mat far'i. Mat apa? Mat far'i. Oke, tentang mat far'i ya adik-adik. Mat far'i atau disebut dengan mat cabangnya. Mat cabang dari mat tabi'i. Oke, yang pertama ada, tadi kita sudah bahas tentang mat tabi'i kan? Ya. Sekarang kita akan bahas mat Mat far'i. Mat apa? far'i. Mat far'i. Mat far'i. Mat far'i ini dia merupakan mat cabangnya. Mat cabangnya atau mat yang merupakan cabang dari mat tabi'i atau mat asli. Nah, contoh dari mat far'i ini dia ada 14 mat. Dia terbagi mohon maaf, ada 15 mat. Itu mat far'i ini terbagi menjadi 15 mat. Namun kita akan bahas satu persatu dulu. Kita akan membahas pada hari ini cukup 5 saja. Ada mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Kemudian yang kedua ada mat wajib mutasil. Wajib mutasil. Kemudian yang ketiga ada mat wajib mat jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Kemudian yang keempat ada mat badal. Mat badal. Kemudian yang kelima ada mat iwat. Mat apa? Badal. Mat iwat. Oke, kita baca bersama-sama. Ada 15 hukum bacaan mat far'i. Ada 15 mat. Dan tapi kita akan membahas dulu ada 5. Pertemuan ini kita bahas 5 dulu ya. Ada apa adik-adik? Mat arid li sukun, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat badal, dan mat iwat. Mat apa? Iwat. Mat apa? 1, 2, 3? Iwat. Oke. Selanjutnya
akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu apabila dia mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat. Artinya, contohnya, kalian sudah tahu pengertiannya bahwa mad arid li sukun itu apabila mad tabi'i atau mad asli itu bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat. Oke, contohnya yaitu pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, dan dia dibaca wakaf ketik dibaca wakaf pada akhirannya. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga pada surah Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, pada biddin itu dia dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat karena huruf mad tabi'i itu kan termasuk huruf ya. Dia bertemu dengan huruf hidup. Huruf nun berharakat kasrah. Begitupun ini huruf ya bertemu dengan huruf mim berharakat kasrah. Dan masih banyak lagi contoh dari mad arid li sukun, yaitu hukum bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dia dibaca secara langsung. Oke. Itu contoh dari hukum bacaan mad arid li sukun, yang artinya mad tabi'i bertemu dengan huruf asli dalam satu kalimat. Dia dibaca dengan panjang 2, 4 sampai 6 harokat, atau dia apabila dibaca lanjut atau wasal maka dia akan kembali ke hukum aslinya, yaitu menjadi hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian yang kedua adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini contohnya itu adalah mad wajib mutasil. Kakak jelaskan dulu apa itu mad wajib mutasil sih. Mad wajib mutasil itu apabila huruf hamzah bertemu dengan mad tabi'i atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka dia dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Dibaca 3 alif atau 6 harokat. Contohnya sawa'un alaihim. Dalam surah Al-Baqarah ada sawa'un apabila huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ini ada lanjutannya, sawa'un alaihim. Dia dibaca 6 harokat atau 3 alif. 6 harokat itu sama dengan berapa adik-adik? 3 alif. Oke, jadi apabila huruf waw atau huruf yang berharakat fathah bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf apa adik-adik? Hamzah. Oke, itu contoh dari mad wajib mutasil. Dia dibaca panjang 6 harokat. Selanjutnya ada mad jaiz munfasil. Oke, selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu apabila huruf alif atau huruf alif bertemu dengan huruf mad tabi'i. Huruf alif itu yang gini kan? Adik-adik tahu kan? Ya. Huruf alif itu bertemu dengan mad tabi'i. Bertemu dengan mad tabi'i. Contohnya nggak kasih dah itu. Biar jangan mau potong itu. Contohnya yaitu taliku. Ila. Itu contoh dari mad jaiz munfasil apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf alif tidak dalam satu kata, dia dibaca dengan terpisah, dan dia dibaca boleh 2, 3, 4 sampai 6 harokat. Yang khaliku ila
Begitu dia dibaca terpisah. Mad jais munfasil dibaca apa? Terpisah. Dibaca apa adik-adik? Terpisah. Oke. Selanjutnya yaitu dia dibaca boleh 2, 3, 4 sampai 6 harokat. Oke, selanjutnya adalah hukum bacaan mad badal. Apa adik-adik? Oke, mad badal. Mad badal itu artinya apabila bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, bertemu dengan huruf hamzah, dan huruf hamzah yang pertama itu dia berharokat, dan huruf hamzah yang kedua itu dia sukun, maka dia dibaca dengan hukum bacaan mad badal. Nah, contohnya yaitu minal ula, telah kakak tuliskan bahwa apabila huruf hamzah dia ada 2, dan yang huruf hamzah yang pertama dia berharakat dan huruf hamzah yang kedua dia sukun atau waqaf, maka dia dibaca dengan hukum bacaan mad badal. Dia dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya yaitu minal ula. Contohnya apa? Minal ula. Oke, yang terakhir adalah mad iwad. Mad apa adik-adik? Mad iwad. Mad iwad itu apabila pada akhir kalimat terdapat huruf fathah berharakat tanwin. Huruf fathah berharakat apa? Tanwin. Maka dia dibaca 1 alif atau sama dengan 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Nah, contohnya itu seperti dobahan, qadahan, sabahan. Itu ada dalam Quran surah Al-Adiyah. Oke, sama-sama. Kita hafal surah Al-Adiyah kan? 1, 2, 3. Wal adiyati dobahan, fal muriyati qadahan, fal mughirati subhan. Nah, terakhirnya itu kan sebenarnya dobahan, subhan, tapi karena adanya mad iwad maka dia dibaca waqaf. Jadi dobaha, subaha, qadaha. Oke, sudah paham? Ya. Oke, jadi mad far'i dia ada 15, dan tadi kita sudah bahas tentang 5 hukum bacaan dari mad far'i, yaitu ada mad arid li sukun, ada mad jaiz, mad wajib mutasil, ada mad wajib munfasil, mad jaiz Oke, tadi kita sudah bahas tentang 5 hukum bacaan dari mad far'i, yang dimana kita sudah bahas 5, yaitu yang pertama adalah mad arid li sukun. Mad apa? Mad arid li sukun. Yang kedua mad wajib mutasil. Mad apa? Mad wajib mutasil. Yang ketiga mad jaiz munfasil. Mad apa? Mad jaiz munfasil. Yang keempat mad badal. Mad apa? Mad badal. Dan yang kelima adalah mad iwad. Mad apa? Mad iwad. Oke, adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan tentang hukum bacaan mad. Nah, kita sudah membahas tentang ada mad, apa pengertian dari mad, huruf-huruf mad, bagaimana cara membaca mad, bagian-bagian mad, ada mad tabi'i, mad far'i yang ada 15, kemudian kita membahasnya tadi ada 5, ada mad arid li sukun, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad badal, mad iwad. Nah, itu semua sudah kakak jelaskan pada hari ini, dan kakak ingin mengetes adik-adik apakah seberapa paham adik-adik dengan materi yang sudah kakak jelaskan. Nah, di sini kakak ingin tanya. Oke, yang tahu angkat tangan. Oke? Apa arti dari mad? Saya. Oke, apa Ipa? Oke, berdiri. Oke, apa arti dari mad? Apa? Mad artinya panjang dan menambahkan. Oke, beri apa dulu untuk Ipa?
deh, benar sekali. Mat itu artinya panjang atau menambahkan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah yaitu dibaca panjang 2 harokat ketika berdua, 4 atau 6 harokat ketika bertemu dengan huruf-huruf mat. Nah, huruf-huruf mat apa-apa saja. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya. Oke, Pija. Oke, angkat tangan dia. Angkat tangan. Berdiri deh, apa saja hukum-hukum huruf-huruf mat? A, wa, ya. Dibaca? 2 harokat. Oke, beri aplaus untuk Pija. Oke, beri aplaus semuanya untuk Pija. Oke, sekarang yang terakhir, pertanyaan kakak yang terakhir. Tentang mat far'i. Tadi sudah ada pertanyaan seputar mat tabi'i, dan sekarang kita masuk ke mat far'i. Nah, siapa yang tahu pengertian dari mat far'i dan ada berapa mat far'i yang sudah kita bahas tadi? Oke, Saya. Oke, Yumna. Mat far'i memiliki cabang mat tabi'i. Mat far'i ada 15, tapi pembelajaran tadi ada 5. Ada mat arid disukun, ada mat wajib mutasil, ada mat jais munfasil, ada mat badal, ada mat iwad. Oke, kasih aja. Ya. Oke, adik-adik, beri aplaus untuk kepada Yumna. Oke, terima kasih kepada Ipa, kepada Hafizah, dan kepada Yumna. Tadi sudah bisa mengulangi menjawab pertanyaan dari kakak. Nah, karena kalian alhamdulillah sudah paham dengan hukum bacaan mat yang tadi sudah kakak jelaskan, maka kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan lanjut lagi hukum bacaan mat far'i yang lainnya. Oke, sekian dari kakak. Apabila ada yang kurangnya, kakak mohon maaf. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian harus tetap belajar walaupun dalam kondisi yang seperti saat ini yang kita tahu. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita lafazkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.